Bayangkan seorang manusia berdiri sendirian, dikelilingi oleh ribuan orang yang memusuhinya. Di hadapannya, kobaran api menyala tinggi, siap membakar tubuhnya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar nalar manusia. Inilah kisah menakjubkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika iman yang teguh mampu mengalahkan panasnya api. Mari kita simak kisahnya dan ambil pelajaran berharga darinya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan tumbuh besar di sebuah negeri bernama Babilonia, yang saat itu dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Namrud. Masyarakat di sana hidup dalam kegelapan akidah. Mereka tidak menyembah Allah, tetapi menyembah berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri. Mereka membuat patung-patung dari batu dan kayu, memberi nama-nama tertentu pada berhala itu, lalu sujud menyembahnya. Ironisnya, ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah pembuat berhala. Ia dikenal sebagai seorang pemahat patung yang disegani. Patung-patung buatannya dijual, disembah, dan diagungkan oleh kaumnya. Namun sejak kecil, Ibrahim bukan anak yang biasa-biasa saja. Ia adalah sosok yang cerdas, kritis, dan memiliki hati yang jernih. Ia tidak mengikuti kepercayaan kaumnya secara membabi buta. Sebaliknya, ia justru sering merenung dan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin benda mati ini menjadi Tuhan? Ia menyaksikan bagaimana manusia membuat patung-patung itu sendiri, kemudian menyembahnya dan memohon pertolongan kepadanya. Padahal patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, apalagi menolong atau memberi manfaat. Ibrahim pun berkata kepada ayah dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah ini?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala dan terus beribadah kepadanya." Lalu Ibrahim membalas, "Apakah mereka mendengar kalian ketika kalian berdoa, atau memberi manfaat atau mudarat?" Mereka pun terdiam, tak bisa memberi jawaban yang masuk akal. Namun meski telah menyampaikan kebenaran, Ibrahim justru mendapat penolakan. Bahkan ayahnya marah dan mengancam akan mengusirnya jika ia terus menolak menyembah berhala. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang dialog ini. Ingatlah, ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Quran Surah Maryam ayat 42. Meski begitu, Ibrahim tidak menyerah. Ia terus mencari kebenaran sejati. Dalam masa perenungannya, ia memikirkan alam semesta, bulan, bintang, dan matahari sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun ia segera sadar bahwa semua benda langit itu hanyalah makhluk yang juga tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya Allah memberi petunjuk kepadanya. Ibrahim pun yakin bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak menyerupai apapun dan tidak membutuhkan apapun. Dari sinilah perjalanan kenabian Nabi Ibrahim dimulai, sebagai seorang yang berani melawan arus keyakinan sesat di zamannya, meskipun ia harus menghadapi kaumnya dan bahkan keluarganya sendiri. Setelah Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran kepada kaumnya berkali-kali namun tetap ditolak, ia mulai merencanakan sebuah tindakan nyata untuk membuka mata mereka. Ia ingin menunjukkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu bukan apa-apa, bahkan tak mampu melindungi diri sendiri, apalagi melindungi orang lain. Tibalah suatu hari yang sangat ditunggu-tunggunya. Kaum Ibrahim tengah bersiap-siap untuk menghadiri sebuah perayaan besar di luar kota. Ini adalah hari di mana seluruh penduduk meninggalkan kota dan menuju tempat perayaan mereka, membawa makanan dan persembahan untuk para dewa. Ibrahim pun memutuskan untuk tidak ikut serta. Ketika ditanya mengapa ia tidak datang, ia mengatakan bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Namun sebenarnya ia menunggu momen itu agar dapat masuk ke tempat penyimpanan berhala dengan leluasa. Begitu semua orang pergi, Nabi Ibrahim masuk ke tempat di mana berhala-berhala itu disimpan dan disembah. Ia melihat berhala-berhala yang diukir begitu indah, dipoles, dihias, dan dijaga dengan penuh kehormatan. Tapi baginya, semua itu hanyalah batu tanpa daya. Maka dengan penuh keyakinan, ia menghancurkan satu persatu berhala-berhala kecil itu menggunakan sebuah kapak. Ia merobohkan patung-patung itu hingga pecah dan berserakan.
Namun ada satu yang ia biarkan tetap berdiri, yaitu berhala yang paling besar di antara semuanya. Bukan hanya dibiarkan, Ibrahim menggantungkan kapak yang ia gunakan ke leher berhala besar itu. Ia ingin kaumnya berpikir dan menyadari betapa bodohnya menyembah sesuatu yang tak bisa berbuat apa-apa. Ketika penduduk kota kembali dari perayaan dan melihat kondisi kuil, mereka sangat terkejut dan marah besar. Berhala-berhala mereka hancur berantakan. Patung-patung yang mereka sembah telah menjadi puing-puing. Mereka pun berteriak dan mencari siapa yang berani melakukan ini. Sebagian dari mereka berkata, "Kami pernah mendengar seorang pemuda yang sering mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Maka dipanggillah Nabi Ibrahim dan dihadapkan ke tengah keramaian. Mereka berkata, "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dengan tenang, Ibrahim menjawab, "Berhala besar itu yang melakukannya. Tanyakan saja kepadanya, jika ia bisa berbicara." Kaum itu pun terdiam. Mereka saling berpandangan. Dalam hati mereka tahu bahwa patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat apapun. Namun, meskipun mereka sebenarnya sadar, kesombongan dan kerasnya hati membuat mereka tetap menolak kebenaran. Mereka tidak ingin kalah dan tidak mau mengakui bahwa selama ini mereka menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Akhirnya mereka membawa Nabi Ibrahim ke hadapan Raja Namrud, penguasa besar yang juga menyembah dirinya sendiri dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di hadapan Namrud, dimulailah babak baru ujian bagi Nabi Ibrahim. Namun kisah penghancuran berhala ini menjadi simbol keberanian, kecerdasan, dan keteguhan iman. Ibrahim tidak hanya berani menyuarakan kebenaran, tapi juga menggugah akal dan hati kaumnya dengan tindakan yang penuh hikmah. Setelah Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan berhala-berhala, ia dibawa menghadap Raja Namrud, penguasa yang zalim dan sombong. Namrud bukan hanya seorang raja, ia juga mengaku sebagai Tuhan dan menuntut rakyatnya untuk menyembahnya. Ketika Ibrahim dibawa ke hadapannya, Raja Namrud menantangnya dalam perdebatan. Ibrahim dengan tenang menyampaikan tauhid, bahwa hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya, pencipta langit dan bumi. Namun Namrud dengan angkuhnya berkata, "Aku bisa menghidupkan dan mematikan." Sebagai bukti, ia membawa dua orang tahanan, yang satu dibunuh dan yang lain dilepaskan. Lalu ia berkata, "Lihat, aku bisa memberi hidup dan mengambil nyawa." Ibrahim pun menjawab dengan hujah yang lebih kuat. "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat, jika engkau benar-benar Tuhan." Raja Namrud pun terdiam, tak mampu menjawab. Namun karena kesombongannya, ia tidak mau mengakui kebenaran. Ia malah semakin marah. Kaum Ibrahim yang ikut menyaksikan perdebatan itu merasa bahwa Ibrahim telah menghina kepercayaan mereka, menghancurkan berhala, dan sekarang mempermalukan raja mereka. Mereka pun sepakat, Ibrahim harus dihukum mati, tapi tidak cukup hanya dengan hukuman biasa. Mereka ingin menjadikan Ibrahim contoh agar tak ada lagi orang yang berani menentang keyakinan mereka. Maka mereka merencanakan cara yang paling kejam, membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Mereka mengumpulkan kayu bakar dari seluruh penjuru negeri. Orang-orang bahkan berlomba-lomba membawa kayu sebagai bentuk loyalitas kepada agama berhala mereka. Tumpukan kayu itu terus bertambah hingga membentuk kobaran api raksasa, begitu besar dan panas, bahkan burung yang terbang di atasnya bisa mati terbakar. Saking panasnya api itu, mereka tidak bisa mendekat untuk melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Maka mereka membangun sebuah alat pelontar besar yang disebut manjanik, seperti ketapel raksasa, untuk melemparkannya dari jarak jauh. Dalam kondisi terikat dan di hadapan lautan manusia, Nabi Ibrahim diangkat ke manjanik. Tapi tidak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya. Ia tahu, hanya Allah tempat bergantung. Ia mengucapkan kalimat yang begitu agung dan penuh keyakinan. "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolongku, dan Dia sebaik-baik tempat bergantung. Lalu saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, seluruh alam terdiam. Dan pada saat itulah Allah mengeluarkan perintah yang sangat luar biasa. "Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Maka dengan seizin Allah, api yang membara itu tiba-tiba menjadi dingin, dan bukan hanya dingin, tapi juga penyelamat. Api yang sebelumnya menghanguskan segala yang didekatinya, kini tidak membakar sehelai rambut pun dari tubuh Nabi Ibrahim. Bahkan, menurut sebagian riwayat,
Tali yang mengikat tubuh beliau hangus terbakar, namun tubuhnya tetap selamat, seakan duduk di taman yang sejuk. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut, terdiam, dan tidak bisa berkata-kata. Namun sebagian besar dari mereka tetap membangkang, karena hati mereka telah tertutup. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Keimanan yang kokoh akan selalu membawa pertolongan dari Allah. Kebenaran tidak selalu diterima dengan mudah, tapi tetap harus disampaikan. Jangan takut untuk berbeda, selama kita berada di jalan yang benar. Mukjizat itu nyata, dan pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim telah menunjukkan pada kita bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan iman. Ketika dunia menolak dan memusuhi, Allah tetap bersama orang-orang yang sabar dan bertakwa. Semoga kita bisa meneladani keberanian dan keteguhan Nabi Ibrahim dalam mempertahankan tauhid. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, tulis komentar, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.